Belum ya, ini dah. Oke, berarti kita coba ya. Inilah terakhir. Berarti inilah susunan setiap laporan AMDAL itu. Maka dia itu harus membuat ini. Inilah dia kerangka AMDAL itu. Maka laporan tadi itu ada kerangka acuannya, ada analisis dampaknya, ada rencana lingkungan hidupnya, ada rencana pemantauan lingkungan hidup. Pemantauan ini dilakukan setelah perusahaan itu dibangun. Maka dia wajib lakukan ini lagi. Apa yang dianalisa sebelum perusahaan itu ada, dan setelah analisa itu ada, mereka lakukan. Dan kendala di lapangan itu, perusahaan ini tidak melakukan itu lagi. Dia mikir kemiadannya ada nih. Tapi dia nak melakukan pemantauan setelah perusahaan itu ada, setiap tahun itu dia harus melakukan pemantauan analisa yang sama seperti analisa ini. Itu tidak dilakukan lagi. Alasannya sederhana saja. Biayanya mahal. Kedua, bisa bermain di belakang layar. Tanpa dilakukan pun juga kan analisanya kan keluar juga, baik juga hasilnya. Jadi mereka lebih baik kalau dianalisa, malah kan hasil pasti lebih buruk, lebih banyak lagi nanti rekomendasi akan mengeluarkan uang. Maka lakukan analisa. Inilah contohnya untuk PDAM tadi. Ini dia, ini untuk PDAM, bentuk laporannya ini sudah Pak kirim nih kalau tidak salah ini ya, di apa, di WA Laras itu sudah ada ini. Nih, kalau tidak salah Pak sudah ada. Kita buka ini dulu, ini kan yang agak lama sedikit. Ini, ini dia bentuknya, dokumennya itu. Nih kita ini dia Laras. Ini praktek kita RKL, RPL dan seterusnya dokumen AMDAL ya. Ini dia. Ini bentuk laporannya. Kita tengok laporan seperti apa. Ini perusahaan daerah air minum Giri Tirta Kabupaten Gresik. Ini dokumen AMDAL, analisis dampak lingkungan tadi. Maka di dalamnya ini sampai AMDAL saja baru kan, belum sampai pemantauannya, belum sampai apanya, tapi rencananya RA AMDAL sudah ada sini. Tapi sampai AMDAL aja baru dia buat karena pemantauannya tidak ada sini. Rencana pemantauan dan rencana ini tadi. Mana aja nih? Nomor 3 ya. Ini AMDAL saya baru ya, sampai ini dia. KA AMDAL dengan AMDAL saya, rencana dampak lingkungan. RKL-nya belum ada, pengelolaan belum ada, dan RPL belum ada. Kenapa? Karena perusahaannya itu belum berdiri. Sebelum berdiri nih. Jadi setelah ini ada layak kata AMDAL itu, maka berdiri dia. Setelah berdiri, tahun pertama itu kerja mulai dan lakukan analisa yang kedua lagi ini. RKL dan RPL. Ini dia bentuknya. Mana dia tadi? Ini. Oke. Ini enggak, ini belum mau. Don't show this message again. Ini nampak? Ada kata pengantar seperti tadi, pendahuluan tadi kan? Di pendahuluan kan ada tuh kata pengantar. Ini ditandatangani oleh direksi perusahaan. Jadi setelah langsung buat, maka diberi perusahaannya setuju nak dengan hasil ini. Setuju, maka dibawa kata pengantar. Ini untuk jaminan nanti kalau ada pemeriksaan, ini loh layak untuk dilakukan, tidak merusak lingkungan. Ini abstraknya yang buat ini petugas, sepertinya Laras membawa petugasnya kan, perusahaannya Laras membuat perusahaan ini, abstraknya ini. Di sini, ini dibilang juga ada satu ada prakonstruksi dan konstruksi. Kemudian operasi kerjasama masyarakat memang tadi kan, sampai dengan apa itu nampaknya nih. Ini tabel data isi. Nah, seperti tadi. Ini tabel data isinya, kemudian sampai logistiknya. Inilah daftar tabel ada. Ini daftar tabel, rencana pemantauan, area, jumlah. Jadi sama seperti menulis laporan PKPM. Sama betul. Data curah hujan juga diamati. 2017 ini dibuatnya.
lengkap. Kualitas air sungai Bekam Solo diamati juga karena sumber air minumnya kan, pH dianalisa, nitrat, fosfatnya analisa, kesadaran analisa semuanya, jenis flora dan fauna juga si proyek dianalisa juga nih biologinya. Kemudian jumlah penduduk, lembaga pendidikan, semuanya yang menyangkutlah dengan proyek itu nanti akan dianalisa, termasuk ke skor apanya, sekolahnya umpamakan, jumlah orang miskin juga dianalisa. Jadi membuktikan dampak baik ada proyek ini kan. Sebelum ini orang miskin banyak, karena sudah peluang kerja ada, orang miskin berkurang. Ini dampak sosial ekonominya bagus. Lingkungan udara mungkin berubah kan, gambar juga disampaikan. Kemudian daftar lampiran nih, rona lingkungan, rekomendasi rangka acuan, perizinan, peta-peta, kemudian metode pemasangan pipa dilampirkan nih semua data berkaitan dengan itu. Ini daftar pusaka. Ini di sini kok daftar pusaka, bukan di bawah ya. Ini bedanya kan, daftar pusaka dimulainya di sini. Kalau kita kan di akhir ini, dia di sini. Ini pendahuluan sama kan, sama pendahuluan juga sama. Ini bata-batanya pakai tabel. Kita bisa pendahuluan itu ada pakai tabel nih. Dia dimuatnya tabel. Rencana pembuatan lahan. Ini instalasi pengolahan air. Ini sistemnya. Ini bangunan-bangunannya disampaikan semua di situ. Ini debit rencana pengolahan air. Ini pakai tabel juga. Jadi jelas, lebih detail ya dibandingkan laporan atau PKP yang kita buat. Gas klorin, gas NaOH juga dikasih. Jadi zat-zat kimia apa yang digunakan di PDM itu juga disampaikannya. Ini spesifikasi disampaikan juga. Ini juga wilayah administrasi yang akan mana saja dia nanti akan menerima air minum ini juga disampaikan. Jadi betul-betul detail nampaknya. Jalan yang dilalui pipa, tentu PDM punya pipa kan. Disampaikan juga di mana-mana kabupaten jalannya kan. Ini kemudian denah layout ini nanti di bawah mungkin dibuatnya gambar di lampiran. Komponen kegiatan berpotensi menimbulkan dampak ini. Perizinan, sosialisasi proyek. Tentu masyarakat banyak yang protes ini. Kalau tidak disosialisasikan, kegiatan tahap konstruksi, mobilisasi tenaga kerja nih. Masyarakat bila tidak dikasih orang situ bekerja itu protes ya. Peralatan dan material nih, sampaikan juga. Kemudian gambar umum berjaringan, inilah petanya. Jadi kita membuat Google Earth itu, ini untuk AMDAL pun dipakai. Ini dia contohnya. Ini buat jalan-jalannya kan. Ini dia. Ini Google Earth semuanya diambilnya. Ke sini. Pipanya di mana, saluran pipanya, ini buat hijau, ini pipa apa, sampaikan. Ini juga kan lebih diperbesarnya. Zona pekerjaan. Pipa transmisinya nih sampai di sini, dibuatlah sini. PDM distribusi gresik pipa transmisi. Ini dari mana air diambil dari sungai ini kan, masuk ke sini, masuk diolah sampai ke mana ini. Di Google Earth lebih diambilnya. Metode kerja pemasangan pipa. Ini kita kan juga ada metode itu, metode kesalahan kan, ini alurnya ada sama itu dia buat juga. Kemudian penggalian parit semua dibuatnya. Inilah apanya ini bagaimana flowchart pekerjaan pemasangan pipa disampaikan juga. Jadi betul-betul detail disampaikannya ini tenaga kerja tahapan operasi, berapa jumlah pekerjaan pun disampaikan laki-laki perempuan ini. Tapi namanya enggak jumlah saja. Ini proses pengolahan air minum, air baku. Air baku ini dari sungai kan. Air baku dari sungai itu sehingga menjadi bisa air minum. Ini intake nih sungai ini. Inilah alurnya disampaikan juga. Ini bentuk bagannya disampaikan. Desain kita enggak, kita sampaikan desain langsung aja kita ke tempat STBM-nya kemarin. Ini loh STBM-nya. Ini kalau bila lapor itu gambarnya juga dibuat. Kemudian ini apa-apa aja yang dilakukan di situ, proses sedimentasi, filtrasi, desinfeksi, disampaikan. Pemilihan perawatan disampaikan semuanya. Sangat detail. Ini